nyala ya. Ya Bu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rita, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Bapak bagaimana kabarnya Alhamdulillah, hari ini? alhamdulillah Bu sama. Saya juga Alhamdulillah. sehat lah. Senang mendengarnya Bu. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Benar, Bapak. Jadi gini, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu Bu Rita. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bapak, sebelumnya. Jadi begini, Pak, sebenarnya hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya kayak agak tidak tenang gitu, Pak. Mm-mm. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Saya berharap baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Tentunya saya berharap akan mendapatkan solusi, Pak, dari masalah ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Apa rencana dari pertemuan coaching kali ini tujuannya? Apa rencana dari pertemuan coaching kali ini? Kemudian tujuannya mau membahas apa? Ya, jadi, saya mempunyai permasalahan, Pak, tentang sopan santun di kelas. Tentunya, permasalahannya itu ada di murid saya, Pak. Rencananya, saya akan menerapkan budaya positif yang 5S itu, Pak, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terkait tentang budaya positif ya Bu. Iya, Kondisi betul, Pak. terkait hal tersebut, bagaimana kondisi budaya positif di sekolah yang Ibu alami sekarang? Kebetulan kondisi sekarang ini belum terlihat sebagian ya, Pak, Hmm. dan masih ada beberapa murid yang minim sekali dengan, sopan santun di sekolah, terutama dalam hal sopan santun. Ini menjadi alasan, kenapa saya ingin menerapkan budaya positif, di sekolah, Pak. Jika diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira ketercapaian penerapan budaya positif LMS tersebut, kira-kira sekarang itu sudah di skala berapa? Untuk ketercapaian 1 sampai 10, saya kira ketercapaiannya masih 7, Pak. Kenapa 7? Karena sudah sebagian yang sudah tampak terlihat budaya positif 5S tersebut dan sisanya sebagian itu belum tercapai, Pak. Kalau saya itu sudah bagus berarti Bu. Hingga Mhm. sisanya biasanya suka ada murid yang spesial gitu ya. Iya, betul sekali, Bapak. Nah, kira-kira apa sih kekuatan-kekuatan dari penerapan budaya positif yang Ibu terapkan? Apa saja Mmm. yang coba diungkapkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah Ibu? Iya, Bapak. Jadi kekuatan dari penerapan budaya positif di sini adalah lebih ke karakter seorang anak tersebut, Pak. Di mana seorang anak tersebut itu tidak hanya pintar di bidang akademik saja, melainkan dari segi karakter dan budi pekerti juga harus seimbang. Diperhatikan juga dari 5S ini diterapkan tidak hanya ke teman saja, melainkan kepada guru dan warga sekolahnya. Ya.
Nah, terkait hal tersebut sudah disampaikan definisi dari tujuan akhir penerapan budaya positif ya, Bu. Nah, terkait identifikasi kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah Ibu dan dalam penerapan terkait budaya positif, ada hal apa saja untuk mencapai tujuan tersebut? Coba paparkan. Iya, saya memiliki kekuatan peran, Pak, di mana tidak hanya saya saja, Pak, yang berperan aktif, melainkan adanya kolaborasi dengan guru, terutama guru PAI, yaitu, dengan adanya kultum, kuliah 7 menit setiap Jumat pagi, kegiatan ini juga membantu membentuk budi pekerti, Pak. Kegiatan ini sangat membantu saya dalam pembentukan karakter dan budi pekerti secara rohaniah, yaitu dalam segi keagamaannya. Baik, Bu, terkait dalam kegiatan pembelajaran, suasana siswa di kelas itu sangat, terlihat kesehariannya bagaimana dalam budaya positif tersebut. Mungkin hambatan atau gangguan yang terjadi dalam pembelajaran apa saja, Bu? Mungkin setiap pelaksanaan itu tidak semua berjalan dengan lancar ya, Pak. Ada, terdapat hambatan-hambatan yang muncul, ketika proses pembelajaran berlangsung, ada saja siswa yang, izin ke belakang misalkan dengan tidak izin terlebih dahulu kepada gurunya. Nah, hambatannya itu adalah lupa, Pak, bahwa apa yang ia perbuat adalah perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Itu hambatannya yang sering terjadi di jenjang, sekolah dasar. Jadi harus selalu diingatkan terus-menerus setiap harinya. Jadi suka lupa ya, Bu, ya, hambatan utamanya. Memang Iya. anak SD itu harus selalu diingatkan. Akan tetapi jika sudah terbina dengan baik, akan sangat mudah ketika melanjutkan ke jenjang SMP. Terkait dengan kesempatan belajar atau keyakinan kelas, apakah sudah diterapkan, Bu, di sekolahnya? Alhamdulillah untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sudah diterapkan, Pak. Kembali lagi ke hambatan sebelumnya, walaupun sudah ada kesepakatan kelas, ada saja siswa yang belum melaksanakan 5S tersebut, Pak. Ya. Apakah ada solusi lain untuk hambatan tersebut? Ada, Pak. Mhm. Solusinya, Ya, bagaimana? saya akan menerapkan praktik baik secara konsisten tentunya ya, Pak. Jadi Ya. tidak hanya mengingatkan dengan kata-kata saja, melainkan dengan praktik langsung. Contohnya itu bermain peran supaya anak, langsung mengerti dan paham dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Baik, Bu, berarti titik permasalahannya sudah ketemu ya, dan salah satu solusinya adalah terus dibudayakan. Kemudian, eee, tadi juga sudah ada rencananya untuk prioritasnya lebih kepada penerapan di kelas. Kemudian dalam strategi menguatkan untuk sopan santun, mayoritas untuk anak SD dalam segi sikap anak perempuan mungkin sudah baik, akan tetapi berbeda nasib anak laki-laki perlu bimbingan. Nah, kira-kira apa ada strateginya, Bu? Iya, betul sekali Bapak. Di jenjang sekolah dasar itu ternyata sangat terlihat dari perkataan dan perilaku yang kurang baik ya. Mungkin masih polos ya Pak anak SD itu. Saya pernah mengalami Pak, di mana siswa tersebut belum tampak sikap sopan santunnya terhadap guru. Jadi solusinya itu saya melakukan renungan menggunakan maaf, menggunakan pengeras suara atau sound system. Jadi, mengapa menggunakan sound system? Supaya anak fokus mendengarkan. Dan Mhm, sumber renungannya itu dari salah satu channel YouTube. Referensi renungan YouTube itu menceritakan tentang bagaimana seorang ayah dengan jerih payah bekerja keras hanya untuk menghidupi keluarganya. Dan seorang ibu dengan pengorbanannya mengandung selama 9 bulan. Dan renungan bagaimana jika kalian atau, murid-murid, yang ada di kelas ini masih seperti ini kepada orang tua kalian. Renungan seperti itu, saya membuat renungan seperti ini karena guru di sekolah merupakan orang tua mereka kedua di sekolah. Jadi sebelum menyadarkan sopan santun kepada guru, kita sadarkan dulu sopan santun dan sikap menghargai kepada orang tuanya terlebih dahulu, seperti itu, Pak.
Nah, dilihat dari apa yang sudah Ibu ungkapkan. Kita tarik benang merahnya, jadi Ibu lebih menitik beratkan kepada menumbuhkan kesadaran diri siswa tersebut dulu ya. Nah, memang kesadaran diri perlu sekali ya ditumbuhkan terlebih dahulu. Iya, betul sekali, Bapak. Jadi sebelum dikembangkan, ditumbuhkan dulu kesadaran di dalam dirinya. Bagus sekali ya Bu, memberikan renungan tersebut, namun jika memberi renungan setiap saat saya rasa tidak mungkin juga ya. Nah, bisa juga, diselingi dengan diferensiasi tayangan video gitu ya. Iya, baik, Bapak. Rencana ke depan insya Allah akan seperti itu, Bapak. Rencana terkait kebutuhan penerapan budaya positif ya Bu, kira-kira jangka waktunya berapa lama untuk, kita evaluasi tingkat keberhasilannya? Ya, baik Bapak, terkait evaluasi karakter itu sebenarnya, tidak bisa ditentukan waktunya ya Pak, tergantung kesadaran diri siswanya. Dan kesadaran diri seorang siswa itu berbeda-beda. Tidak sama dengan, kita mengevaluasi mata pelajaran, di mana siswa tersebut harus menjawab soal langsung dengan benar. Ya. Akan tetapi evaluasi karakter itu tidak kontan langsung berubah. Namun, jika harus ada jangka waktunya, kita coba sekitar 1 atau 2 bulan, namun dengan catatan itu, dilakukan dengan cara konsisten. Ya, tadi benar ya kata Bapak misalkan 1 minggu itu tidak harus renungan saja, melainkan diselingi dengan, mungkin dengan tayangan video 1 minggu renungan, kemudian minggu berikutnya tayangan video dan minggu selanjutnya praktek bermain peran dan cara-cara yang lainnya. Itu dilakukan secara konsisten, pembiasaan-pembiasaan tersebut supaya siswa itu satu tadi hambatannya, lupa dan supaya tidak lupa akan mencapai tingkat kenaikan karakter, yang benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Ya. Terkait tentang tanggung jawab sebagai komitmen keberhasilan dari langkah-langkah yang sudah diterapkan. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Siapa saja yang akan terlibat dan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut? Baik, Bapak, saya akan menerapkannya secara konsisten dan terus selalu mengingatkan siswa tersebut ketika lupa dan ketika siswa, kelas saya berhasil, saya akan menerapkannya di kelas yang lain, Pak. Di mana tidak saya saja yang berperan aktif, melainkan adanya kolaborasi tentunya dengan, eee, izin kepala sekolah dulu dan wali kelas yang bersangkutan. Kemudian bagaimana, cara menumbuhkan karakter 5S anak dari kesadaran diri dan akan disebarkan ke kelas yang lain supaya budaya positif 5S itu tidak hanya, diterapkan di kelas saya saja, melainkan di warga sekolahnya, karena akan berkelanjutan di jenjang berikutnya yaitu di jenjang SMP. Baik Bu, dari awal sampai barusan perencanaan Ibu itu sudah sangat bagus ya, tinggal langsung melakukan aksi nyatanya di sekolah. Nah, kira-kira bagaimana refleksi coaching untuk hari ini Ibu? Baik Bapak, refleksi coaching untuk hari ini adalah Eee, menyadarkan saya bahwa penerapan 5S ini sangat penting untuk ditumbuhkan, baik itu untuk saya pribadi dan tentunya untuk murid-murid saya. Karena siswa yang sudah memiliki karakter yang baik, maka Mhm, akan berpengaruh pada lingkungannya. Jadi, ketika lingkungannya sudah baik, mereka sudah mempunyai karakter yang baik, atau sebaliknya. Ketika lingkungannya tidak baik, mereka sudah mempunyai karakter yang baik, maka tidak akan terpengaruh. Mereka sudah punya prinsip dan pendirian yang teguh atau teguh pendirian pada dirinya sendiri. ya. Mudah-mudahan dapat terrealisasikan dengan baik. Nanti kita bertemu kembali setelah kegiatan Ibu sudah terlaksana dengan sukses dan kita refleksikan kembali akhir dari kegiatan coaching hari ini.
Terima kasih sudah berbagi dengan saya, sukses selalu. Iya, sama-sama Bapak, terima kasih banyak, sukses selalu.